Dan yang artinya gini, pembinaan itu sekarang kan Lado dah yang membina itu. Betul. Nah, Jadi binaan dalam artian bukan apa Pak ya, seperti ini Pak. Jadi dibina masyarakat itu sebenarnya nggak butuh modal Pak. Modalnya selalu sedikit. Balik lagi kendalanya itu pemasaran Pak. Karena candi belum rame. COVID, jadi salamnya salam silaturahmi berjalan. Ya, ya apa kabar Bu? Kabar baik Pak. Masih penting, ya enggak? Ya, gitu Bang. Yo, Semangat ya Bang. Nah, saya nih mau berbincang-bincang Bang sama ketua asosiasi becak wisata Candi Muara Jambi. Nih, yang mana ketuanya nih Bang? Oh, siapa namanya? Siapa? Kiki ya? Ini ketuanya dipilih atau gimana? Dipilih ya? Ada pemilihannya? Secara demokrasi? Ditunjuk Pak. Ditunjuk. Oh, ini becak wisata ya? Ya, becak wisata. Nah, Abang sebagai ketuanya ya? Asosiasi becak wisata Candi Muara Jambi. Disingkat dengan Aston. Oh, Aston. Aston Kedaton itu rutenya. Oh, rutenya namanya Aston. Kedaton ya, Aston. Asano. Ya. Sekalian nama asosiasinya tuh Aston jadi. Oh, gitu. Asosiasinya Aston. Perjalanan becak ini juga ke Aston juga. Ya. Dari Asano, Asano, Candi Astano ke Kedaton. Nah, Candi Astano sampai ke Kedaton. Nah, itu berapa kilo tuh? Itu 6 kiloan Pak. 6 kilo ya? Ya, 6 kilo. Berapa habis minyaknya? Kalau hitungan minyak 1 liter Pak habis Pak. 1 liter sekali putar. Iya. Nah, ini berapa sampai sore? Tergantung Pak, tergantung minat pengunjung. Nah, rata-rata kalau sebelum Covid bagaimana putarannya? Lancar Pak. Hah? Lancar. Lancar ya? Ya semenjak Covid ini yo. Banyak lah kendalanya. Kendalanya apa, Be? Pengunjung kan, pengunjung candi ini udah rame Pak. Nggak ramai? Iya. Nggak ramainya seberapa? Kalau umpamanya paling ramai itu kapan? Biasanya kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Itu Sabtu Minggu itu berapa kira? Yang masuk candi, yang datang kira? Selama satu minggu. Ya. Selama seminggu tuh. Nggak, atau sehari Minggu be dulu gitu. Hari Minggu itu biasa kan nyampe 1.000 Pak, 500-an orang. 1.000 sampai 500-an. Iya. Kalau nggak ada Covid. Oh, tandonya kan mungkin di parkirnya ramai nggak kalau di penuh? Pernah nggak parkir ini apa nggak ada tempat lagi? Pernah. Oh, pernah ya? Itu Sampai dia apa dia? Gedung-gedung belakang sana kan? Itu hari-hari Lebaran. Iya, Lebaran. Iyalah. Hari-hari besar, ya libur sekolah. Hari besar keagamaan. Agaman itu ya, banyak ya. Natal, Imlek, segala macam ramai biasa kan. Kami semenjak Covid ini Pak, itu yang memang jauh menurun. Jauh menurun jauh. Yang mau diapakan lagi kan itu memang sudah wabah pandemi. Jadi kita tetap kami selaku asosiasi becak wisata Candi Muara Jambi ini tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya. Jadi kata pemerintah tutup, kita harus terapkan prokesnya, protokol kesehatan juga kita ikuti. Nah, itu sebenarnya nggak butuh modal Pak. Modalnya selalu sedikit. Balik lagi kendalanya itu pemasaran Pak. Karena candi belum rame. Oh, gitu. Jadi ketika masyarakat buat mau di mana buang gitu, mau dijual ke mana. Nah harapan masyarakat itu kan ada penampung, ada yang membeli hasil dari karya mereka itu. Gitu. Jadi artinya promosi terhadap candi ini secara media, secara pemberitaan, secara mengajak, karena inilah menjadi lah dikenal secara nasional pun internasional. Kunjungannya harus selalu banyak. Harus selalu banyak. Banyaknya kunjungan itulah menambah rezeki. Iya, rezeki. Baik dari membawa bentol, dari pedagang-pedagang souvenir. Nah, ini dengan dampak ini jauh berkurang ya. Iya. Jadi itu salah satu yang diinginkan oleh Pak Ketua ya, Dak. Nah, dan
yang penting Pak Ketua semangat. Semangat, Pak. Tetap semangat. Parkir ini menurut Pak Ketua asosiasi ini kikironya kalau katanya kalau lebaran itu sampai 4.000 pengunjung. Dan parkir ini juga tidak tertampung lagi. Iya, betul. Nah, artinya ada apa keinginannya terhadap luasan parkir ini? Kalau ketika momennya pas lebaran itu memang tidak muat Pak parkir gitu. Memang perlu perlebaran lokasi ya. Ataupun memang harus perlebaran atau memang harus dipindahkan. Karena kalau solusinya itu yang apanya kan yang berhak lah ya. Kami cuma mengajukan saja perlebaran atau memang dilebarkan lokasinya kan. Kalau untuk parkir ini memang tidak muat Pak. Berarti memang pariwisata Candi ini memang banyak peminatnya ya. Iya. Banyak yang mengunjungi. Tapi dari satu sisi harus juga ditingkatkan. Banyak dari segi parkir. Ya tak? Fasilitas yang lain seperti toilet kan harus berfungsi sebenarnya dekat sini. Contohnya itu sekarang kan tidak berfungsi lagi. Cuma dibangun, maksudnya difungsikan lagi. Jadi menunjang sarana tempat ibadah. Ya gitu. Jadi maksud saya selaku ketua asosiasi, selaku pembawa bentor ini juga harus mengetahui juga ya tak? Bisa menceritakan kepada baik penturis, pengunjung wisata, bagaimana bisa menggambarkan candi-candi kan gitu kan. Tadi kan berjalannya sampai berapa kilo tadi kan? 6 kilo enggak? Sampai 6 kilo itu pasti orang bercerita kan. Tapi kalau ada turis gimana? Ada orang luar negeri. Nah kebetulan gitu nih Pak. Di sini ada guide tetap gitu Pak. Di situs candi ini. Ada guide. Ada Pak Borju namanya. Pak Borju. Iya Pak Borju, ada Mas Aho. Ada Mas Brata. Ya, kalau ada Mas Lawan. Kalau di saat turis naik ini terpaksa dia ngikut. Kalau memang itu biasa orang tuh main paket wisata Pak. Jadi kalau mereka dipanggil, mereka datang. Guide pun sudah disiapkan. Jadi artinya kita tidak ada masalah lagi lah. Baik wisata dari luar negeri maupun di dalam negeri. Kita siap mendampinginya dan siap mengawaninya kan? Gitu kan? Begitu enggak? Tidak nutup kemungkinan kami harus bisa bercerita Pak. Itu yang paling banyak penting. Ilmu juga yang dapat dari Mas Borjo. Artinya gini, kita dengan cara bagaimana melayani tamu, dengan cara memberi ilmu kepada tamu, dia membuat dia tidak sekali pengen datang lagi kan gitu kan? Benar. Itulah satu. Semakin sering dia di sini, semakin mendatangkan rezeki. Jadi itulah saya rasa kita mutar-mutar dulu lah. Ditentukan ya sampai 6 rutenya. Pertama ke candi tinggi ya. Candi tinggi itu apa? Seperti apa dia? Candi tinggi itu kalau yang dapat secara macam monumen. Jadi candi tinggi itu seperti monumen. Tingginya berapa tuh? Sekitar paling tinggi dia ya. Jadi tinggi 12 meter. Berarti kita pertama sekali nengok jadi tinggi. Setelah jadi tinggi apa lagi kita? Ini di zona inti kita bicara Pak ya. Ini ke zona inti ya. Ada candi tinggi, ada candi gumpung. Candi gumpung. Candi gumpung tuh apa ceritanya masalah candi gumpung? Dia perkirakan kelas-kelas tempat mereka belajar. Jangan dulu. Candi gumpung itu dulu tempat orang belajar pendidikan ya. Nah itu diperkirakan kelasnya dulu. Kelasnya lokal tempat belajarnya di candi gumpung. Habis candi gumpung sampai kita tergantung lagi enggak pokoknya candi apa lagi? Candi Kembar Batu. Gambar batu mana tuh? Timur. Ayo apa-apa, kita gambar batu dulu. Gambar batu itu apa tuh? Gambar batu itu candi. Candinya. Namanya Kembar Batu. Kembar batu. Itu tempat sembahyang itu. Motor ini kan dia punya
bagaimana yang numpang ini apa namanya kadang-kadang kendala-kendalanya apa Bang dalam bawa Kendalanya gitu. Kalau bagian kan kami anggota asosiasi ini bagian kan minim pengetahuan masalah candi. Mungkin itu untuk ajuan ke depannya. Itu nanti Bapak kami ini dibina, maksudnya dengan cara pelatihan guide atau segala macam. Nanti dengan masternya Pak Borji. Assalamualaikum. Apa nih? Dalam rangka apa? Jalan-jalan. Wisata dalam pandemi COVID-19. Ya, saya tadi baru diskusi sama apa namanya pengemudi, operator apa namanya, bentor. Jadi tadi menanya-nanya kan, ada candi tinggi, ada candi kembar. Jadi beliau ini kan harus tahu karena mendampingi para wisatawan kan. Ini anak arkeolog ya? Anak arkeolog ya? Nah, tambah lagi kan anak arkeolog juga harus memberi masukan ya. Dengan Vicky, Pak Vicky. Ya. Selaku apa di sini? Ketua Asosiasi Becak Wisata. Ya. Gimana tanggapannya kedatangan Pak Dewan? Kami senang sekali Pak. Ada wakil kami kan mau berinteraksi, datang langsung nemui masyarakatnya, itu saya langsung jempol. Jarang terjadi. Nah, biasanya kan kalau sudah duduk di atas itu sudah susah mau turunnya Pak. Maaf ngomong. Sekarang tidak. Kalau Pak Ipan nih, nah mantap. Apa harapan-harapannya ke depan? Ya harapan ke depan apa yang kami usulkan tadi kan ya bisa terrealisasi. Kalau tidak 100% minimal berjalan gitu aja. Penuh ke atas, Penuh ke bawah, benar Pak. Yang penting pertama sekali silaturahmi. Nah, silaturahminya yang penting. Pak Ipan ada mau ditambahkan? Jadi kalau saya kan menyimpulkan apa yang menjadi dialog kami tadi, bincang kita tadi, bahwa potensi Candi Muara Jambi itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sangat baik. Tapi bagaimana mempromosikannya dan bagaimana meningkatkan prasarana pendukungnya itu. Jadi termasuk juga restoran yang bisa menjual makanan yang betul asli, makanan yang tradisional, yang lama itu diangkat lagi. Jadi dari disampaikan sama beliau, dan yang kemudian guide termasuk yang guide pembawa motor roda 3 nih juga harus diberi pendidikan pembinaan untuk bisa berbahasa Inggris. Yang kedua, dia bisa menceritakan bagaimana potensi pariwisata candi ini dan juga lingkungan-lingkungan yang berada di sini. Nantinya para turis baik lokal maupun wisata dari luar juga memahami ilmu tersebut. Artinya jangan salah, kalau tidak mampu artinya nanti ini juga salah sampai kepada turis-turis kita. Jadi setiap dia datang ke sini, dia lihat pelayanannya bagus, guide-nya juga pintar, dan mereka akan datang lagi ke depan. Nah, yang kemudian tadi ya supaya bagaimana walaupun pandemi COVID-19 ini, artinya yang namanya pandemi COVID ini tidak akan bisa dianggap hilang begitu aja. Tapi tetap para wisata banyak mengunjungi ini dengan protap ya prokes COVID-19. Karena kalau tanpa ada wisata ya tanpa ada rezeki yang masuk di masyarakat di sini. Ya mungkin itu yang secara kesimpulan yang saya sampaikan.